Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Numismatik, hobi sekaligus belajar sejarah dan berinvestasi. Meskipun kurang begitu populer dibanding hobi mengumpulkan perangko atau filateli, sebenarnya sudah banyak orang yang memiliki hobi mengumpulkan uang kuno. Uang kuno berupa uang kertas dan uang koin. Tersebut disimpan karena dirasa berharga dan memiliki kenangan tertentu. Ada pula uang kuno yang dikumpulkan untuk tujuan investasi. Hobi mengumpulkan uang kuno ini disebut numismatik. Numismatik adalah suatu kegiatan mengumpulkan benda-benda terkait uang, seperti uang kertas, uang koin, token, dan benda-benda terkait lainnya yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Numismatik mempelajari antara lain sejarah mata uang, cara pembuatannya, ciri-cirinya, variasi yang ditemukan, sejarah politik terbentuknya mata uang tersebut, dan sebagainya. Koleksi numismatik tidak terbatas pada uang logam atau koin, tetapi termasuk yang sedang berlaku saat ini. Meskipun kebanyakan koleksinya memang berupa uang lama atau kuno, koleksi numismatik bisa berasal dari berbagai negara dan masa peredaran. Masyarakat umum mengenal numismatik sebagai hobi mengkoleksi uang kuno. Orang yang berkecimpung dalam dunia numismatik disebut numismatis. Para numismatis menjadikan numismatik sebagai hobi yang mengasihkan biasanya karena tiga hal, yaitu kekaguman atas desain uang, kertas atau koin yang beredar, nostalgia masa lalu, dan ketertarikan pada cerita di balik uang tersebut. Para numismatis menemukan kesenangan atau kepuasan pribadi saat bisa memiliki dan mencermati gambar koleksi uang mereka. Yang kertas dan uang koin ibarat karya seni yang tak pernah bosan untuk dinikmati. Koleksi uang lama bisa membangkitkan kenangan masa lalu. Misalnya, terkenang suasana masa kecil saat melihat uang koin Rp50. Karena masa kecil dulu, uang jajan sebesar Rp50 bisa terkenang guyonan masa kecil dengan uang kertas Rp500 yang bergambar rumah adat Kalimantan Timur dan dibaliknya bergambar orangutan. Bahkan terkenang saat menerima gaji pertama kali. Besar gaji pertama kali, beberapa uangnya bergambar apa, digunakan untuk apa saja, dan kenangan lainnya yang terlintas. Numismatik bisa menjadi sarana edukasi sejarah dengan mengulik cerita di balik terbitnya uang kertas dan uang koin. Contoh, pemerintah Hindia Belanda saat masih menjelajahi Indonesia melalui The Javans Bank pernah mengeluarkan uang kertas bergambar wayang dengan tujuan untuk mendekati dan mengambil simpati penduduk Indonesia terutama di Pulau Jawa agar mau bekerja sama. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda dan masa pendudukannya, pemerintah Jepang mengeluarkan dua jenis mata uang kertas untuk diedarkan di wilayah Hindia Belanda, yaitu The Japanese Ring dan Dainippon Teikoku Seiyu. Pada awal periode peredaran ori, uang Republik Indonesia tahun 1946, terdapat kendala dalam pendistribusian ori ke daerah-daerah, sehingga beberapa daerah membuat orinya sendiri dengan persetujuan pemerintah pusat sebagai alat tukar, sementara yang dikenal dengan istilah Orida, uang Republik Indonesia daerah. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia melahirkan Operasi Dwi Korah tahun 1964, pemerintah menerbitkan uang kertas seri sukarelawan untuk mengkampanyekan dan menggelorakan semangat Dwi Korah. Saat ini, uang kertas Republik Indonesia selain digunakan sebagai alat tukar, digunakan pula sebagai sarana edukasi nasionalisme Indonesia. Uang kertas saat ini umumnya bergambar para pahlawan nasional, program pemerintah, kekayaan alam, dan kebudayaan Nusantara Indonesia. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membuktikannya dengan melihat uang kertas yang ada di dompet atau di saku Anda. Siapa pahlawan nasional dan
kebudayaan apa yang ada digambar dalam uang tersebut. Selain sebagai hobi, numismatik bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Seiring berjalannya waktu dan prinsip kelangkaan, uang kuno dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ada dua hal yang mempengaruhi harga uang kuno. Pertama, tingkat kelangkaan. Semakin langka uang kuno, semakin tinggi pula harganya. Kedua, kondisi fisik uang kuno. Semakin bagus kondisi fisiknya, semakin tinggi pula harganya. Selain itu ada uang dengan kondisi misprint atau miscut, yaitu uang yang mengalami salah cetak atau salah potong dalam pembuatannya. Kecacatan uang ini menjadi hal unik yang menarik bagi sebagian numismatis. Ada pula numismatis yang tertarik pada nomor seri uang kertas yang unik. Misalnya nomor seri yang urut atau kombinasi angka tertentu yang dianggap cantik. Keunikan-keunikan tersebut bisa menaikkan harga uang kuno. Uang kuno bisa dijual secara offline dan online di dalam dan di luar negeri. Bila tertarik untuk menggeluti atau hanya sekedar mengenal tentang numismatik, bisa mempelajari dengan membaca buku, lihat YouTube, beberapa literatur numismatik. Salah satu buku yang dapat menjadi referensi adalah Kuki atau Katalog Uang Kertas Indonesia, yang berisi informasi, karakteristik, dan perkiraan harga uang kertas yang pernah diedarkan di Indonesia hingga saat ini. Bisa juga dengan mengunjungi Museum Bank Mandiri untuk melihat berbagai koleksi uang kuno Indonesia secara lengkap dan uang dari berbagai belahan dunia. Biasanya di Museum Bank Mandiri setiap tahun diadakan pameran atau lelang numismatik. Untuk memperbarui informasi dan berdiskusi dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam beberapa grup dan komunitas numismatik di seluruh Indonesia. Mengkoleksi uang kuno selain untuk kenangan dan belajar sejarah, ternyata bisa juga untuk investasi. Tertarik memulai mengoleksi uang kuno? Yuk, saksikan terus. Ikuti channel saya. Demikian hobi sekaligus belajar sejarah dan investasi numismatik. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.